Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nasya Sabrina. Di video kali ini, Nasya ada tugas, yaitu jalan-jalan ke situs-situs bersejarah di Balikpapan. Di pagi hari Nasya keluar rumah. Yang pertama kali Nasya beserta keluarga kunjungi adalah Monumen Perjuangan Rakyat atau Montera. Merupakan monumen pertama bersejarah di Balikpapan. Berupa prajurit Dayak yang terbuat dari kayu ulin sedang menggenggam bendera di depan kolam ikan. Monumen ini dibangun pada tahun 1983 dan kemudian direnovasi menjadi patung perunggu dan pada tahun 1995 resmi dibuka untuk umum. Monumen ini menggambarkan 3 sosok yang sedang berusaha mendirikan bendera. Montera menjelaskan 2 kejadian bersejarah di kala itu. Yang pertama ialah usaha penghalangan masyarakat Balikpapan atas kedatangan pasukan Belanda di pantai Landasan Ilir. Kedua, perebutan sumur Matilda oleh masyarakat Balikpapan dari pasukan Jepang. Montera melambangkan perjuangan rakyat mempertahankan sumur Matilda dan mempertahankan Indonesia. Sayangnya, pada tanggal 8 September 2016, patung Montera roboh dan sampai sekarang belum didirikan kembali. Tetapi para wisatawan masih banyak berkunjung ke sini. Sekarang kita berada di Montera, Monumen Perjuangan Rakyat. Monumen ini berseberangan dengan Gedung Kodam Balikpapan. Masih banyak para wisatawan yang berkunjung ke monumen ini. Nasya kemudian melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, Nasya melewati kawasan Pertamina. Menurut sejarah, disinilah sumur Matilda terdapat. Sumur Matilda adalah tempat pengeboran minyak pertama di Balikpapan yang dilakukan pada tanggal 10 Februari 1897. Tanggal 10 Februari akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi kota Balikpapan. Nama Matilda sendiri diambil dari anak Jacobus Hubertus Menten, yaitu seorang insinyur Belanda yang merupakan penemu minyak pertama di Balikpapan. Ini adalah kawasan Pertamina. Di tempat sinilah ada sumur Matilda. Tapi kita tidak boleh masuk ke kawasan sini. Loh, itu sah tulisannya Pertamina Pertamina ya sah. Dalam perjalanan ini, akhirnya Nasya sampai ke Museum Kodam Mula Warman. Nasya masuk ke dalam bersama sepupu dan juga Oma Nasya. Di sini kita disambut baik oleh Pak Aski yang saat itu bertugas menjelaskan tentang sejarah Museum Kodam. Sangat seru sekali penjelasannya. Dan barang-barang bersejarah pun tersimpan dan terawat dengan baik.
sekalian, hari ini di ruangan pertama. Selamat datang di Museum Kodam 6 Mula Warman. Ini kita berada di ruang lintas sejarah Kodam 6 Mula Warman. Nah, di atas kita itu ada jajaran foto-foto Panglima Kodam 6 Mula Warman dulu yang pernah menjabat mulai dari tahun 1965 sampai dengan sekarang. Nah, kemudian di sebelah kiri file ini adalah lintas sejarah singkat Kodam 6 Mula Warman mulai dari awal pembentukannya sampai dengan saat ini. Fungsi dan tugasnya sendiri bisa dijelaskan secara garis besar di sini. Kemudian di tengah kita ini ada replika 3 dimensi lambang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Nah, lambang ini bernama Garuda Sakti Kartika Eka Paksi. Nah, itu yang punya makna artinya apa? Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat itu memiliki cita-cita luhur yang tinggi. Nah, memiliki cita-cita luhur yang tinggi, keluhuran nusa dan bangsa serta keprajuritan sejati, dilambangkan dengan burung Garuda yang meraih bintang Kartika Eka Paksi. Di dadanya ada perisai berwarna merah putih, yakni bendera negara kita, bendera Indonesia, bendera merah putih. Kemudian di sini ada tulisan Kartika Eka Paksi. Kartika itu artinya bintang. Eka itu satu, Paksi itu burung. Jadi artinya ini bisa kita lihat di sini adalah kesejatian dan tujuan keprajuritan sejati dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, ini digunakan untuk berepet baret infanteri. Nah, sebelah sini ini adalah catatan prasasti nama-nama prajurit dari Kodam 6 Mula Warman yang gugur di berbagai medan operasi. Ini kita abadikan namanya di sini mulai dari tahun 1957 sampai dengan tahun 2005. Nah, kemudian kita lanjut ke ruang sebelah. Ini ada ruang catatan dokumentasi. Di sini menyimpan foto-foto kilasan prajurit, tugas prajurit dari Kodam 6 Mula Warman dalam berbagai medan operasi dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Di sini bisa kita lihat dokumentasi foto-foto. Ini adalah operasi penumpasan dari gerombolan Paraku. Ini adalah sisa-sisa gerombolan dari G30 SPKI lari ke wilayah Kalimantan Barat pada saat itu. Di sini bisa kita lihat. Di sebelah sini kita masuk ke dalam ruang koleksi senjata. Ini adalah senjata yang pernah digunakan oleh pasukan TNI dalam berbagai medan operasi untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Di sini ada senapan untuk SMR, brand MK1, di sana ada senapan untuk juga, senapan mesin sedang, SC43, kemudian di sini ada SMS Browning, di situ ada mortir atau meriam lintas tempur. Nah, di belakang sana ada koleksi senjata tradisional, mulai dari ujung sebelah kiri itu ada supit, kemudian tombak dari Subaya, perisai Subaya, mandau ukurannya raksasa. Ini dengan sebagai hiasan. Ini merupakan hibah dari pendiri museum ini, Bapak Maijen TNI Tono Suratman tahun 2008. Di situ ada topi perisai dayak. Di sebelah sana itu ada samurai peninggalan dari perwira tinggi Jepang. Semua senjata ini pernah digunakan dalam upaya mempertahankan negara kedaulatan Republik Indonesia di masa setelah kemerdekaan. Kemudian di sini ada 3 senjata yang kita masukkan di dalam kotak kaca. Yang pertama itu ada SS1 V1. Ini merupakan senjata standar operasi TNI. Nah, itu kita lihat di situ di tempat masuk popor magazinnya itu bolong, itu bekas kena tembak peluru, tapi alhamdulillah orangnya selamat dan masih hidup sampai sekarang. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah senjata LE. Ini adalah senjata khas Perang Dunia Kedua. LE ini kita dapat pada saat operasi di Timur tahun 1978. Yang di bawahnya ini tahun 1987. Kalau yang di bawah ini senjata rakitan. Nah, yang di sebelah sini kita masuk, kemudian di sini ada alat pendukung kegiatan dan operasional TNI. Di atas sana itu ada alat musik. Alat musik ini buatan dari tahun 1964.
Ini digunakan pada saat upacara pemakaman dari para prajurit yang gugur ataupun upacara-upacara tradisi yang lain. Di sebelah sana itu ada koleksi alat medis, silahkan dilihat dari rumah sakit tentara kisaran tahun 1960. Di sini ada kaki, tempat cuci alat, kemudian di sini ada suntikan, alat anestesi, ini ada alat bantu pernapasan, kemudian penghitung waktu, skuit, di sana ada kaca timbangan. Nah, di sebelah sana itu ada radio komunikasi yang digunakan oleh TNI untuk operasi penumpasan sisa-sisa gerombolan G30 PKI yang lari ke wilayah Kalimantan. Kisaran tahun 1965, radio ini digunakan untuk memberikan informasi, saling bertukar informasi dan strategi di lapangan. Nah, kemudian di sini ada alat ketik. Nah, ini adalah miniatur. Yang pertama ini miniatur F-16, kemudian KRI Fatahillah. Di sana ada tank Stuart. Yang paling ujung di sana miniatur monumen Komodor Yosafat Sudarso. Kalau kita ke Surabaya, patung beliau ini berdiri gagah di pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Merupakan lambang kebanggaan TNI Angkatan Laut. Oke, di sebelah sini, Ibu silakan. Nah, di sebelah sini ini yang digunakan untuk pendokumentasian kegiatan dan seluruh operasi dari ini hibah semua dari kalau dulu namanya ini Sendam, sekarang sudah jadi Pendam, Penerangan Daerah Militer. Yang menghasilkan foto-foto tadi ya. Yang bertugas, satuan yang bertugas untuk pendokumentasian seluruh kegiatan, riwayat, ini dibuat dalam bentuk film seperti ini, operasi. Masya Allah. Ini alatnya yang digunakan di tahun itu. Oh iya. Nah, ini kameranya juga ikut perekam. Iya, keren ya. Ini kita masuk di ruang heraldika. Ruang heraldika itu menyimpan berbagai atribut-atribut TNI, mulai dari tanda kepangkatan untuk dinas harian. Kemudian di sana ada pakaian-pakaian yang digunakan oleh TNI dalam operasi ataupun dalam dinas harian, tugas-tugas TNI. Yang pertama ada pakaian dinas lapangan, kemudian pakaian dinas harian. Ini seragam lama sebelum ada penyesuaian, dan kemudian itu yang untuk Ibu Persib, yang sebelahnya PDH untuk KOWAT, Komando Wanita Angkatan Darat. Kalau di belakang sana lambang dari kesatuan, di bawah naungan Kodam 6 Melawan Mahasiswa. Di atas ini adalah lambang-lambang kesatuan Kodam seluruh Indonesia. Yang paling tengah itu adalah Mabes TNI, kemudian Markas Besar Angkatan Darat, kemudian Kostrat, ada Kopassus, kemudian diberikan Kodam seluruh Indonesia. Kalau di sana ada lambang angkatan. Jadi supaya tidak salah mengenal Bapak TNI ketika berada di lapangan, oh Bapak ini anggota TNI atau bukan, sekarang itu kita harus hati-hati. Ya kan, banyak sekali yang mencoba melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji dengan meniru segala bentuk atribut anggota TNI, padahal itu didapat tidak mudah. Dan itu melalui ujian yang sangat berat, karena apa? TNI itu bukan profesi, tetapi jalan hidup seorang prajurit, seperti itu. Oke. Di sini ada sedikit koleksi senjata. Ini ada amunisi, ranjau darat, kemudian ini helm yang digunakan oleh almarhum Ratu Kuncoro, gugur pada saat operasi Timur Timur. Orangnya tertembak, helmnya masih utuh. Kemudian ini ada senapan angin dan perakitan kaliber 4,5 yang didapat dari operasi Tim. Kemudian ini ada mitrailleur Owen kaliber 9, ada penyapu ranjau, kemudian senjata penyembur api. Ini mitrailleur Owen juga. Di bawah ada ranjau personil, dan ini adalah amunisi kaliber 1,5 untuk meriam Howard buatan Amerika Serikat. Oke, jadi kita lanjut sampai di sebelah sini. Jadi ini adalah ruangan koleksi yang menyimpan pataka daripada Kodam, dulu masih bernama Kodam 6 Tanjung Pura. Sebelum berubah nama 2010 menjadi Kodam 6 Melawan, dulu namanya Kodam 6 Tanjung Pura. Makanya museum yang di depan itu piagamnya tulisannya Museum Kodam 6 Tanjung Pura. Tapi 2010 setelah likuidasi menjadi Kodam 6 Melawan. Pada saat itu yang menjabat sebagai panglima adalah Bapak Aspan. Nah, kemudian
Kasatnya adalah Bapak Jenderal Joskoy Suta. Nah, ini adalah dokumentasi perjalanan kegiatan daripada pejabat Panglima. Ini adalah peristiwa sebelum kejadian 1965. Bapak Jenderal Ahmad Yani itu pernah berkunjung ke sini. Tahun 65 beliau ini. Jadi sebelum peristiwa G30 SPKI itu. Nah, ini adalah Bapak Sumitro. Bapak Sumitro ini setelah menjabat di sini kemudian ditarik ke pusat untuk dijadikan asisten dari Bapak Sarwo Edi Wibowo. Seperti itu. Ini Nah, batu untuk ruangan apa ya, koleksi, Mas, ya? siap. Nah, kalau ini adalah batu fosil kayu ulin, Ibu. Oh. Batu fosil kayu ulin ini ditemukan di daerah Buntok, Kalimantan Tengah. Batu ini sudah melalui proses jutaan tahun, jadi tidak lagi berupa batu dia, tapi sudah berupa ini, Ibu. Tingkat kekerasannya sudah melebihi daripada besi dia. Beratnya berapa kilo nih? Kalau bobotnya kita tidak spesifikasi teknisnya tidak ada, cuma untuk kita pelajari bahwa batu kayu ulin ini kan adalah kayu khas Kalimantan ya. Kemudian kayu ulin ini juga banyak digunakan sebagai pendukung peralatan dari suku Dayak Kalimantan. Seperti itu. Kayu khas Kalimantan yang hanya tumbuh di daerah Kalimantan kan gitu. Tapi dia melalui proses berjuta tahun bisa terbentuk menjadi batu. Kalau yang ini adalah batu bara, kalori 4,5. Oh, batu bara. Iya, jadi supaya anak-anak tahu nih, Yang mana batu bara? di sini banyak produksi batu bara, tapi batu bara sendiri nggak pernah lihat. Nah, Iya. ini batu bara. Ini batu bara kayak. Nah, Kayak gini dia. Ini kalau dibakar nyala saya. betul sekali Bu. Ini Oh, kalori iya. 4,5. Iya. Oke. Bahan bakar. Cukup jelas penjelasannya sampai di sini Iya. Ibu. Untuk ruang koleksinya kita sementara terbatas sampai di sini. Sampai di pintu ini saja untuk Oh, ruang koleksinya. gitu ya. Nanti silakan kalau memang masih mau ingin berputar atau ingin melihat, boleh silakan melihat-lihat dikeliling-keliling saja. Kalau ada yang kurang paham atau kurang waktu silakan ditanyakan. Dengan catatan tidak boleh menyentuh atau merusak koleksi itu saja. Tetap menjaga kebersihan. Protokol kesehatannya tetap dijaga ya. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Adit? Tanyakan saya. Itu siapa ya, Pak? Ini Bapak Kolonel Hasan Basri, beliau adalah salah satu tokoh pahlawan nasional. Beliau adalah panglima pertama yang menjabat sebagai panglima di sini pertama kali dulu. Beliau ini dari Kalimantan Selatan. Nah, Bapak ini Kolonel Hasan Basri. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu apa? Kalau ini guci koleksi dari Kodam Tanjung Pura dulu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sama-sama. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa ajak keluarga untuk tetap belajar sejarah. Dengan mengenal sejarah, kita bisa tahu identitas kita bisa tahu dan menghargai apa yang kita punya. Seperti itu. Oke, tetap semangat belajar ya. Terima kasih Ibu semuanya. Siap. Menuju perjalanan pulang, kami melewati Dahor Heritage Balikpapan dan berhenti di sana. Dahor yaitu rumah peninggalan kolonial Belanda. Sekarang tempat tersebut digunakan untuk sejumlah keperluan seperti perpustakaan, taman baca, hingga informasi sejarah mengenai eksplorasi migas dari zaman Belanda hingga sampai zaman ini. Rumah Dahor sendiri menjadi lokasi cagar budaya di Balikpapan sejak tahun 1995. Kondisinya masih sangat terawat, namun sayangnya kami tidak bisa masuk ke dalam, baca-baca buku dan sebagainya, karena Dahor ini hanya dibuka pada hari kerja. Tapi Nasya, adik dan mama sempat foto-foto di sana. Demikian petualangan sejarah kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalam dan bye-bye.